Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridi Putra Fauzi dengan NPM 024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jira Fajari, NPM saya 017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alasan Sahega dengan NPM 016. Perkenalkan, nama saya Yoga Narmedia dengan NPM 022. Perkenalkan, nama saya Angga Dwiza Adiatna dengan NPM 004. Jadi, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang paling penting yang mengelola semua sumber daya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software komputer. Ia bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer tersebut. Lalu sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi dimulai pada generasi pertama, yaitu di tahun 1945 sampai 1955, era komputasi mekanik ke elektronik. Lalu generasi kedua dimulai pada 1955 sampai 1965, sistem batch processing. Munculnya fungsi OS, fungsi dasar OS mulai ada. Untuk menghemat waktu, pekerjaan dikumpulkan dalam satu rangkaian batch di luar komputer. Lalu generasi ketiga, programming. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980 yang disebut multi user dan multi programming. Kelahiran OS modern dan juga interaksi online. Dan juga di generasi keempat sampai dari tahun 1980 sampai sekarang, yaitu ada GUI, jaringan dan juga mobile. Generasi keempat disebut sebagai era digital yang lebih berfokus pada jaringan komputer, internet, dan perangkat mobile, Android atau iOS dan yang lainnya. Berikutnya ada fungsi sistem operasi. Yang pertama itu ada mengelola sumber daya. OS mengelola sumber daya sistem. CPU menjalankan proses mana yang berjalan. Memori RAM dan perangkat input atau output seperti printer dan keyboard. Yang kedua ada penyedia antarmuka atau interface provider. OS menyediakan tampilan visual atau interaksi GUI seperti icons atau di desktop. Yang ketiga ada pelaksana program atau program eksekutor. OS bertanggung jawab untuk membuat, menjalankan dan mengawasi aplikasi, browser, game, word processor. Next. Contoh sistem operasi. Yang pertama itu ada Word, Microsoft Office. OS paling populer untuk PC. Dikenal karena antarmuka yang ramah digunakan. Yang ketiga ada macOS yang biasanya yang dipakai oleh Apple. OS eksklusif untuk Mac, menawarkan desain yang elegan, stabilitas, keamanan tinggi, dan integrasi yang mulus dengan ekosistem Apple. Yang ketiga ada Linux, komunitas. OS sumber terbuka dan gratis, sangat fleksibel dan stabil, aman dan menjadi pilihan utama para server serta pengembangan perangkat lunak. Yang keempat ada Android. OS mobile berbasis Linux ini didomain di smartphone dan tablet fleksibel, memiliki toko aplikasi besar,
dan digunakan banyak produsen perangkat. Yang ketiga ada iOS, OS untuk iPhone dan iPad, terkenal karena keamanan ketat, performa optimal dan antarmuka yang sederhana serta terpadu. Komponen sistem operasi. Adapun komponen sistem operasi ini yang pertama yaitu kernel merupakan inti dari sistem operasi. Kernel berfungsi sebagai penghubung langsung antara aplikasi dan perangkat keras. Ini adalah komponen yang membuat pertama kali saat booting. Yang kedua yaitu sel atau antarmuka, merupakan bagian yang berinteraksi dengan pengguna di sistem modern. Ini diwakili oleh desktop atau export file. Yang ketiga yaitu sistem file adalah struktur yang mengatur bagaimana data disimpan atau diambil dari disk, seperti sebagaimana file dikelompokkan dalam folder atau directory. Yang terakhir yaitu driver perangkat, program kecil yang memungkinkan operator sistem berfungsi dengan perangkat keras tertentu, misalnya printer, kartu grafis atau webcam. Arsitektur sistem operasi mengacu pada struktur perangkat lunak yang digunakan untuk membangun iOS, terutama inti iOS yaitu kernel. Ada beberapa model arsitektur utama. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang arsitektur monolitik. Seluruh komponen OS, manajemen memori, manajemen proses, driver berada dalam satu ruang alamat kernel yang besar dan tunggal. Contohnya, sebagian besar distribusi awal Unix dan Linux. Lalu ada namanya arsitektur berlapis. OS dibagi menjadi beberapa lapisan layer. Setiap lapisan hanya dapat memanggil layanan dari lapisan di bawahnya. Contohnya, sistem operasi berlapis pertama adalah D, dibuat oleh Dijkstra. Lalu ada namanya arsitektur mikrokernel. Kernel dibuat sekecil mungkin, hanya mencakup fungsi inti mutlak seperti manajemen komunikasi antar proses dan manajemen instruksi. Fungsi OS lainnya seperti driver dan file system dijalankan sebagai program pengguna server di luar kernel. Keuntungannya meningkatkan keamanan dan keandalan. Kegagalan pada driver tidak akan rusak seluruh kernel. Kerugiannya, kinerja cenderung sedikit lebih lambat karena komunikasi antar proses antara kernel dan server membutuhkan waktu. Berikutnya ada arsitektur hibrida, menggabungkan aspek monolitik dan mikrokernel untuk mendapatkan kinerja terbaik. Sebagian besar OS modern menggunakan model ini. Contohnya Windows. Windows menggunakan model yang dimodifikasi, di mana kernel hanya berisi komponen esensial dan komponen lain berada di lapisan atas. Mode user tetapi masih berjalan cepat. Yang kedua, Mac OS menggunakan XNU kernel yang merupakan kombinasi dari mikrokernel dan layanan monolitik BSD. Jadi kesimpulan dari PPT ini adalah sistem operasi merupakan perangkat lunak inti yang bertindak sebagai manajer bagi komputer. Fungsi utama adalah mengatur dan mengalokasikan sumber daya, hardware dan software, serta menyediakan antarmuka agar pengguna dan aplikasi dapat berinteraksi dengan perangkat keras secara efisien dan aman. OS modern seperti Windows, macOS, Android, dan Linux
berevolusi dari sistem kuno menjadi platform multitasking yang canggih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.